Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil habibul mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa'i wal wa'di. Allahumma innaka qad aktarta ba'da khalqika as-sihri wa syarr walakinnaka ihtafatta lidzalika bi an-nur. Fa'udu bima istafatta bihi mimma aqtarta alaihi bihaqqi qawlika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat para praktisi ruqyah itu mengeluhkan pasiennya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan SOP yang telah diajarkan. Tetapi pada faktanya takdir Allah belum pula Allah berkenan untuk menyembuhkan, sehingga para praktisi ruqyah ini berusaha untuk menembus takdir, berusaha supaya sembuh gimana begitu. Dia berusaha mati-matian sampai melupakan kewajibannya berupa mencari nafkah, berupa sholat jamaah, berupa ngaji, berupa karena hanya memikirkan satu orang nggak sembuh-sembuh. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk merebut hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa unggul mana sih sebenarnya sembuh dan sabar itu. Ini penting, kita harus tahu, ini sangatlah penting untuk kita dalam pengobatan terapi Quran ini, karena banyak dari kita itu sudah ada usaha untuk berusaha menjadi Tuhan, seolah-olah dia bisa menyembuhkan, walaupun kasusnya menurut dia mudah, misalkan kena sihir, ketempelan, atau misalkan saja kelenjar getah bening pada seseorang. Ini sebenarnya mudah kalau tahu ilmunya, tetapi sekali lagi orang ini berusaha untuk berpikir bahwanya sembuh sehingga melupakan yang lain, melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka tentu jelas bahwa kita harus mengevaluasi diri, utama mana antara sembuh dan sabar. Para sahabat, datang seorang Arab, seorang Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku harus berobat? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kamu harus berobat, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Kemudian Imam Nawawi mengomentari hadis ini, fa inna tarkat tadawi tawakkulan fa huwa fadilah. Jadi orang ini meninggalkan berobat, cenderung tawakal itu lebih utama. Nah, Imam Nawawi mensyarahi kenapa wong Nabi di situ ada orang bertanya kepada Nabi, kemudian jawabannya Nabi seperti itu. Kenapa Imam Nawawi yang kita tentu tahu bahwa beliau ini muhaddis, beliau itu juga salah satu ulama terkenal dari mazhab Syafi'i yang punya Syarahul Muhadzab, syarah Sahih Muslim, Bukhari Muslim, yang kita sudah tahu karya-karyanya luar biasa, banyak sekali. Jawabannya karena yang bertanya kepada Nabi itu orang Badui, bukan seorang yang cerdas. Makanya Nabi menjawab, ya, sesuai kemampuannya. Maka dari itu tidak bisa kita sekonyong-konyong menjawab pertanyaan hanya satu jawaban, karena harus jawaban itu sesuai dengan Nabi itu. Kalau menjawab sesuatu itu sesuai kondisi, bukan berarti kemudian pelin-pelan, enggak, tetapi memang seperti itu harusnya. Kita menjawab seorang yang anak SD dengan menjawab pertanyaan orang anak SMP tentu beda, tentu berbeda, penjelasannya tentu berbeda. Nabi juga begitu. Ini orang Arab, orang Badui, nggak ngerti, makanya dijawab Nabi seperti itu. Di situ sudah jelas bahwa kalau pemikiran orang awam, sakit itu harus sembuh. Makanya dia berusaha untuk ikhtiar semaksimal mungkin untuk kesembuhannya. Ketika dia tidak sembuh, sehingga dia mengalahkan
dia berobat ke A sampai B ke Z sampai ke A sampai Z lah, mendatangi paranormal, mendatangi kiai, mendatangi dokter sampai sembuh. Tapi apa faktanya? Allah tidak perkenankan dia sembuh. Akhirnya perjalanannya menghabiskan biaya, waktu dan sebagainya untuk kesembuhan. Nah ini para sahabat harus juga memahami, para praktisi jairah ini harus memahami bahwa dari situ sudah dapat dilihat bahwa jawaban antara sembuh dan sabar itu unggul usaha untuk sembuh itu adalah jawaban untuk orang awam, orang badui, orang yang tidak, katakanlah, pendidikannya terbelakang, yang nggak pernah ke pesantren, yang nggak pernah, jawabannya seperti itu. Tetapi kalau jawab seorang tokoh atau seorang kiai atau seorang gus atau seorang habaib yang dia diambilkan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita jawab tidak seperti itu. Kenapa? Yang pertama, yang kedua ingin saya sampaikan, ketika ada orang yang suka kesurupan, seorang perempuan sering kesurupan, apa sabda Nabi? In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu mau, kamu sabar, maka kamu dapat surga, kata Nabi. Nah, ini beda lagi. Ini orang perempuan ya. Ini grade-nya sudah lama. Ini ibarat tadi jawabannya kepada anak SD. Ini jawabannya sudah SMP. Sudah grade-nya sudah kelas agak ke atas. Jawabannya ini beda lagi Nabi. Ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh. Apa kata Nabi? Jika kamu ingin berkehendak, jika kamu mau, kamu sabarlah, kamu memiliki surga. Di situ Nabi menjawab sabar. Kalau yang tadi Nabi menjawab iya, boleh berobat. Kalimatnya boleh, bukan wajib. Nah, sedangkan jawaban yang kedua ini Nabi beda lagi. Nabi menjawab bahwa kalau kamu sabar, maka kamu dapat surga. Nah, dari sini sudah jelas para sahabat bahwa kalau milang kita ini ke orang, apapun dia masalahnya, bahas psikologis, medis, non medis, tentu kalian akan jawab sebagai anak Nabi, yaitu untuk bersabar. Dan sabar ini lebih utama daripada berobat ke sana kemari, akhirnya menghilangkan waktu, berusaha semaksimal mungkin, tetapi menghilangkan kewajiban, bahwa kewajibannya sujud ke Allah. Coba bayangkan ada orang misalkan Surabaya, dia berobat ke Jakarta, kemudian ke Palembang, kemudian ke Sumatera Utara, nggak sembuh-sembuh. Bayangkan perjalanannya ini dia nggak jamaah, padahal bisa dia jamaah. Bayangkan dia ini nggak menafkahi istri, padahal dia bisa dengan laptopnya, dengan HP-nya menafkahi istri. Banyak hal-hal kewajiban yang dia tinggalkan gara-gara ingin berobat, ya kan? Berobat tidak kunjung sembuh. Jadi kita harus sampaikan bahwa kalau dia seperti kemauannya itu sembuh, nah itu grade-nya masih grade orang-orang yang memang belum mengetahui syariat dengan benar. Kalau dia mengerti syariat dengan benar, insya Allah itu tadi yang disampaikan Nabi, in syi'ti sobarti fahu walakil jannah. Bahwa kalau kamu ini mau tak doain sembuh ya, tapi Nabi saya ini terbuka, kata Nabi. Aurat saya ketika saya ini kesurupan, saya ini sakit, itu membuka aurat, maka Nabi mendoakan. Nah, tindakan Nabi ini belum tentu belum yang dimaksud Nabi tetap yang pertama tadi sabar. Maka para sahabat, sebenarnya kehidupan akhirat ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 14 yang la'al shab wa jazaohum bima sabaru jannatu hariyah. Bagi mereka balasannya adalah surga dan sutra. Kenapa? Karena bima sabaru, karena dia sabar. Sabar dengan mencegah hawa nafsunya, adalah
niat nafsu segera sembuh, isti'jal segera sembuh, sehingga dia berusaha meminum herbal, meminum apapun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, yang ketiga, Allah juga menyampaikan, itu hadis dari hadis. Sedangkan Allah sendiri juga menyatakan dalam firman yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 24, yang ketika bercerita tentang bahwa mereka yang dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang selanjutnya Allah sampaikan kepada kita adalah malaikat itu memberikan salam kepada penghuni surga. Bagaimana salamnya para malaikat kepada penghuni surga? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kesejahteraan bagi kalian, silahkan masuk ke surga. Karena apa? Bukan karena sembuh. Saya ulangi, masuk surga bukan karena sembuh. Masuk surga itu karena bima sabartum, karena mereka sabar. Nah, para sahabat, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, barang siapa dia marah, mengeluh, maka semakin dekat dengan penyakit, baik penyakit psikologis, medis, non medis. Barang siapa dia sabar, maka dia akan jauh dari penyakit medis, psikologis, non medis. Tetapi jika dia tadi sebaliknya, kalau tidak sabar, marah, mengeluh, sulit sembuh, maka dakwah kalian untuk bersabar terhadap orang dari penyakitnya itu lebih penting daripada kalian meruqyahnya. Saya ulangi kalimat saya, dakwah kalian sabar menghadapi penyakit kepada pasien itu lebih penting daripada kalian beraksi untuk meruqyah. Tadi ada yang nanya, apakah sihir bagian dari takdir? Sihir itu hanya salah satu penyakit. Nah, pertanyaannya, asam lambungmu itu takdir apa enggak? Ya takdir. Kalau asam lambung medis saja takdir, apalagi non medis sama semuanya. Tetapi akidah, keyakinan yang harus kita yakini adalah wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bidzillah. Bahwa sihir itu tidak akan mampu masuk kepada kita, memadzarati kita, kecuali dengan izin Allah. Kenapa diizini? Karena tidak mungkinlah sesuatu ini terjadi tanpa izin Allah. Nah, kalau kamu berkeyakinan ini sihir tanpa izin Allah, lah kufur ini. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya, masa Allah nggak ngizini kok terjadi. Berarti Allah kan lemah, begitu. Sama seperti tadi, ini takdir Allah enggak ini. Lah, kalau nggak ditakdir Allah, kok bisa terjadi, kan ya lucu. Masa takdirnya setan? Nah, begitu. Jadi ya ini takdir Allah. Ya, takdir Allah itu ada dua, min khairihi wa syarrihi. Kamu harus yakin itu. Nah, artinya setiap yang sudah berlalu dari kita itu mesti ada takdir Allah. Jangan sampai iman kita melemahkan Allah, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Ya, ini para sahabat yang bertanya, luruskan akidahnya yang benar, bahwa tidak mungkin sesuatu itu, tidak mungkin satu debu pun itu terangkat ke langit, terbang, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi ada juga yang doa, mohon kesembuhan Gus dan lain sebagainya. Saya ulangi kalimat saya, sabar itu lebih penting dari sembuh. Kalau masih meyakini bahwa sembuh itu lebih utama karena dia merasa A, B, C, D, E, karena pertimbangan punya istri, pertimbangan punya anak, itu boleh berpikir demikian dan tidak berdosa. Tetapi ini grade pemikiran orang yang, mohon maaf, masih SD. Kalau dia mau makomnya di sisi Allah lebih unggul, maka harus sabar. Kalau dia pengen tetap di situ, di makomnya itu, maka ya silahkan saja kesana kemari, cari herbal, cari pengobatan Cina, pengobatan Barat, pengobatan ini, pengobatan herbal dan sebagainya.
malah gabung dengan LMN. Akhirnya nggak lupa bahwa sabar itu lebih utama daripada kesembuhan. Begitu Pak sahabat, sekali lagi jika sampai nanti saat ini lagi nangani orang, sampai jangan lupakan dakwah untuk sabar. Karena nanti kalau dia panik, dia mengeluh, dia marah terhadap penyakitnya, dia keluhannya semakin apa namanya, semakin sulit sembuh. Demikian, sebelum saya tutup, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Tadi sudah saya jawab 3 pertanyaan, berarti masih 2. Jadi Sunan Kaliasih ketika Tuqiyah ya apa sih? Ruqyah menarik sambil menahan nafas. Itu kenapa Gus? Apakah ada isyarah saja atau ada referensinya? Nah, nggak ada tahan nafas. Jadi tidak ada metode ruqyah yang permanen. Nggak harus tahan nafas, nggak harus. Kalau baca Qur'annya harus. Nah, ini yang mengharuskan ini yang salah. Jadi tarik nafas, tahan. Jadi menahan nafas itu adalah mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan di tangan. Ya, mengumpulkan kekuatan maksudnya orang ini loh. Sekarang saya ini narik barang yang berat nih. Saya tahan nafas dulu. Kenapa? Karena paru-paru ini memerlukan energi. Jadi kalau kamu ketika ngelepasin, menarik sesuatu yang berat, ya kan? Kamu nggak tahan nafas, ya kekuatanmu kurang. Contoh narik singkong, kamu nggak tahan nafas, kan tarikannya kurang. Jadi jangan dikaitkan ini dengan hipnosis, jangan dikaitkan dengan tenaga dalam. Nggak ada seperti itu. Ini hanya trik secara fisik saja. Ini orang kalau nahan nafas, secara otomatis dia akan kumpul energinya di satu sentuh. Misal dia ketika dikrek ya, kiropraksi kan, seperti ini. Kemudian dia tarik nafas, keluarkan mulut, krek begitu. Tapi ketika dia narik nafas, terus di kiropraksi, krek ini. Nah, ini sentak dengan paru-parunya. Nggak boleh seperti ini, ya. Jadi jangan ada, apalagi minta referensi ini, waduh. Nggak ada referensinya. Itu kan tajribi. Dia harus tahan nafas, nggak ada. Yang wajib adalah baca Quran. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawassa. Kenapa? Karena kita dakwahnya Quran. Adapun tarik nafas tidak ada kewajiban, tidak ada kepatenan. Ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan hipnosis, tenaga dalam, teknik isyarah, enggak. Kalau teknik isyarah ya terus narik duang itu isyarah membuang. Kan begitu. Masa membuang terus diam? Kan ya lucu. Terus ketika nanti kita menarik dikira kita ini halusinasi gimana? Orang itu kalau ateis, orang kalau nggak seneng apapun kelakuan kita pasti salah. Tapi yang jelas ini langsung dari saya, ketika narik tidak ada teknik-teknik tertentu, harus begini, harus begitu, harus buka ini nggak harus buka pintu lesmen, nggak harus. Tapi yang harus wajib baca Qurannya. Kenapa? Karena kita dakwah bil Quran. Saya kira itu kurang satu pertanyaan dari Cak Ulil yang kemarin sempat tertinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus, saya coba metode swab kok nggak bisa, salah ini salah. Angel. Ini kalau dalam bahasa di Facebook ini, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ini Agus Setiawan. Kalau swab itu bukan kamu yang nyuap, tapi pasienmu, kok malah kamu sendiri yang nyuap. Ini salah. Parah ini Setiawan. Jadi kalau ada orang sakit tuh, siapa yang diswab? Orangnya, bukan kamu menyuap dirimu sendiri. Waduh, ini parah. Udah itu aja dulu. Terima kasih. Ya, Black Magic ini kok pertanyaannya banyak banget. Ini nggak ngirim pulsa ini. Dalam 2 minggu ini saya menangani mah asam lambung. 1 kasusu saat di kamar itu disemprot dengan asma. Pasien merasa sakit kepala sangat keras. Kenapa Gus? Asam lambung, kepala pusing, cenderung ditanya dulu ya. Kalau di swab kemana? Kalau dia, ini sekali lagi kalimat saya ini untuk praktisi. Jadi yang mendengarkan saya bukan praktisi. Tentu dia akan ngomong saya ini halusinasi. Saya menjelaskan ini atas dasar praktisi.
Jadi begini, kamu ini kalau ada orang ketempelan, kamu jangan ngomong ketempelan di hadapan di video seperti saya ini, karena dia bukan dok. Ibaratnya begini, ada orang sakit tuh, medis tuh, sedangkan saya dokternya. Terus saya ngomong ke perawat, perawat ini obatnya ini. Terus ini obat saya didengar oleh tukang bengkel, ya kan? Nah, tukang bengkel ini, aspirin kok dibuat anu lah. Kalimat aspirin saya dengan aspirin tukang bengkel tentu beda. Begitu maksudnya. Itu black magic kalau melihat gejalanya ini cenderung ke kesempelan, ya. Jadi terus ini disemprot. Nah, pertanyaan disemprot ini kurang efektif ya untuk mengusir gangguan non medis angker dengan semprotan air asma itu kurang efektif. Nanti coba dilihat dulu di video saya yang lain, ada beberapa cara menetralisir tempat angker. Nah, itu ada 1 sampai 3. Yang lebih efektif yang nomor 3. Kalau pakai air ya efektif ya. Itu aja saya kira. Bukan nggak boleh, tapi nggak efektif. Nah, jadi diagnosa saya ini black magic ya, jangan disampaikan ke pasien. Pokoknya kamu ini walaupun tahu, ini sihir ya, jangan sampaikan ke pasien, nggak boleh. Atau orang ini dengar, orang selain JRA ini dengar, nanti gampang lah. Kan hak kita sebagai terapis itu mendiagnosa, keilmuannya ahli. Tapi keahlian kita nggak usah disampaikan ke yang bukan praktisi, karena apa? Mereka nggak paham, akhirnya akan mencaci maki seenaknya. Nah, begitu. Jadi diamkan, pokoknya di SOP misalkan saya ngomong, ini sihir, berarti lakukan SOP sihir tanpa menjelaskan itu sihir kepada pasien. Misalkan sama ini ain, jelaskan SOP, lakukan sesuai SOP ain tanpa menjelaskan itu ain pada pasien. Demikian saya sedang mau mengisi di Agus Setiawan, makanya saya swab sendiri Gus. Biasanya kena virus. Itu kamu yang salah, jadi bukan swabnya, ini oknum ya. Salah itu, nggak boleh kena kalimat swab itu ya pasien. Allahu Akbar. Nah gitu aja, ini salah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.